Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya perwakilan kelompok 3, Fikriawan Ahmad Abdito. Untuk materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai belajar kuantitasi vektor. Berikut tim yang sudah terlibat dalam membuat file presentasi ini, yaitu pertama saya sendiri, Fikriawan Ahmad Abdito, yang kedua Saf Mulyana, yang ketiga Muhammad Noprian, yang keempat Dimas Indra Dianto, yang kelima Farhandi Akbar, yang keenam Septia Dwi Rezani, yang ketujuh Imam Kori, 8 Roni Sugianto, terakhir Rudi Hartono. Oke, apa itu belajar kuantitasi vektor? Learning Vector Quantization atau LVQ merupakan salah satu algoritma supervised neural network yang menggunakan strategi kompetitif learning yang dikenal sebagai jaringan winner-take-all. Algoritma ini berhubungan dengan supervised neural network lain seperti algoritma perceptron dan backpropagation. Algoritma ini berhubungan dengan competitive learning lain seperti algoritma self-organizing map atau SOM yang memiliki kemiripan tetapi merupakan unsupervised learning dengan tambahan hubungan antar neuron. Karena LVQ merupakan supervised learning, algoritma ini sesuai untuk masalah klasifikasi. Sistem LVQ dipresentasikan oleh banyak n prototype yang didefinisikan dalam vector space data. Dalam algoritma winner-take-all, untuk setiap titik data akan ditentukan prototype yang paling dekat dengan input berdasarkan distance measure yang diketahui, posisi dari prototype yang menang tersebut kemudian beradaptasi. Misalnya, prototype menjadi mendekat jika mengklasifikasi titik dengan data yang benar dan menjauh jika mengklasifikasi titik dengan data yang salah. Oke, bagaimana struktur learning vector kuantisasi? Di sini kita bisa lihat gambar ini ya, di sebelah kiri, arsitektur learning vector kuantisasi ya. Ini ada X1, X2, X3, X4, dan X sampai W1, dan juga outputnya ini ada D1, D2, D3. Oke, untuk poin A, X1 sampai dengan X 19.200 sampai dengan nilai output. Yang B, X sampai W1 sampai dengan X min WN sama dengan jarak bobot. C, H1 sampai dengan HN sama dengan lapisan output. D, D1 sampai dengan DN nilai output. N, jumlah data karakter atau jumlah kelas ya. Oke. Di mana X1 sampai dengan X19.200 merupakan elemen matriks dalam setiap pola karakter yang akan dijadikan sebagai nilai input. X min W1 sampai dengan X min WN merupakan perhitungan jarak bobot dengan terkecil W1 sampai dengan WN adalah nilai inisialisasi data. H1 sampai dengan HN adalah lapisan keluaran. D1 sampai dengan DN adalah bobot akhir yang nantinya akan dipakai dalam proses pengujian dengan data karakter baru yang dimasukkan. Pelatihan jaringan tiruan yang dikatakan berhasil jika pelatihan konvergen dan gagal jika pelatihan divergen. Suatu pelatihan dikatakan konvergen jika kesalahan pada setiap iterasi pelatihan selalu mengecil sampai pada titik di mana nilai bobot pada setiap neuron telah mencapai nilai yang paling baik untuk data pelatihan yang diberikan. Sebaliknya, dikatakan divergen jika kesalahan pada pelatihan tidak cenderung mengecil menuju sebuah titik tertentu. Oke, bagaimana bentuk fungsi aktivasi pada pembelajaran kuantisasi vektor? Lapisan kompetitif terjadi kompetisi pada input untuk masuk dalam satu kelas berdasarkan jaraknya. Dan lapisan keluaran atau output layer, lapisan input dihubungkan dengan lapisan kompetitif oleh bobot. Dalam lapisan kompetitif, proses pembelajaran dilakukan secara terawasi. Input akan bersaing untuk mendapat masuk ke dalam suatu kelas. Hasil dari lapisan kompetitif ini berupa kelas yang kemudian dihubungkan dengan lapisan output oleh fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi yang digunakan adalah fungsi linier dengan tujuan kelas yang diperoleh pada lapisan output sesuai dengan kelas yang dimasukkan ke lapisan output. Bagaimana algoritma pembelajaran pada learning vector quantization
Metode LFQ akan melakukan pengenalan terlebih dahulu kepada pola masukan yang harus disajikan dalam bentuk vektor agar dicari kelasnya. Karena setiap neuron keluaran menyatakan kelas atau kategori tertentu, maka pola masukan dapat dikenali kelasnya berdasarkan neuron keluaran yang diperoleh. Metode LFQ mengenali pola masukan berdasarkan pada pendekatan jarak antara dua vektor, yaitu vektor dari unit dan neuron masukan dengan vektor bobot. Pengenalan metode LFQ ini terdapat dua proses, yaitu proses pembelajaran dan selanjutnya itu proses menguji. Pada proses awal, pengenalan vektor masukan yang dilakukan melalui beberapa epoch sampai batas epoch maksimal tercapai. LFQ melakukan pembelajaran pada lapisan relasi, suatu lapisan kompetitif secara untuk mengklasifikasikan vektor-vektor input. Kelas-kelas yang didapatkan hasil dari lapisan kompetitif ini hanya tergantung pada jarak antara vektor input dengan vektor bobot dari masing-masing kelas, dan vektor input akan masuk ke dalam kelas memiliki jarak dekat. Oke, algoritma pembelajaran pada LFQ bertujuan mencari nilai bobot dan sesuai dengan kelompokan vektor-vektor input ke dalam kelas yang sesuai dengan yang telah diinisialisasi pada saat pembentukan jaringan LFQ parameter. Yang digunakan pada metode LFQ ini adalah sebagai berikut. 1. Alpha learning rate. Alpha didefinisikan sebagai tingkat pembelajarannya. Jika alpha terlalu besar, maka algoritma akan menjadi tidak stabil. Atau sebaliknya, jika terlalu kecil, maka proses akan terlalu lama. Ini alpha adalah A kurang A dari A. Oke. Kedua, decay alpha, penurunan learning rate, yaitu penurunan tingkat pembelajaran. Yang ketiga, min alpha, yaitu minimal tingkat pembelajaran yang masih diperbolehkan. Yang keempat, max epoch atau maksimum epoch, yaitu jumlah epoch iterasi maksimum yang boleh dilakukan selama pelatihan. Iterasi akan dihentikan jika nilai epoch melebihi epoch maksimum. Misalkan terdapat n buah data dengan m buah variabel input, data tersebut terbagi ke dalam kelas. Motivasi dari algoritma LFQ dalam menemukan nilai output yang paling dekat dengan vektor input. Oke, sini ada contoh soal dan studi kasus learning vector quantization. Ini soal quantization contoh sederhananya yaitu 5 vektor yang ditetapkan pada dua kelas, yaitu vektor x1, x2 sampai dengan x5, yaitu nilainya 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, setiganya 0, 0, 1, 1, x4 1, 0, 0, 0, yang kelima 0, 1, 1, 0, yaitu ini kelas 1, 2, kelas 1. Pertama, pada bobot awal, kita akan mengambil bobot awal untuk kelas 1. Ya, kelas 1 sini memakai vektor 1 dan bobot awal 2 memakai vektor 2. Maka didapat 1, 1, 0, 0 dan 0, 0, 0, 1, 1. Nah, ini sesuai dengan x1 dan x2 ya. Karena di sini disebutkan sebagai kelas 1 dan untuk vektor 1-nya dan bobot awal 2-nya memakai vektor 2. Oke, tentukan jarak terdekat pada vektor 3, 4 vektor. Apakah mereka masuk ke dalam kelas 1 atau kelas 2? 0, 1, 1, jarak 0, 0, 1, 1 ke W1, 1, 1, 0, 0 dihitung dengan cara D sigma X3 min W1 pangkat 2. Ya, tadi kita masukkan lagi, X3-nya kita masukkan 0, 0, 1, 1. Jadi, untuk W1-nya itu 1, 1, 0, 0. Ya, kita masukkan, kita input, kita sekali lagi minus 1 minus 1 1 1. Oke, sama dengan minus 1 pangkat 2 tambah minus 1 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 minus 1 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi digunakan hasilnya 4. Oke, sedangkan untuk jarak 0011 ke W2 0001 diperoleh D2 dengan 0011 min 0001 ya untuk jaraknya ya sama dengan itu 0011 0010 ya 0 pangkat 2 tambah 0 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 tambah 0 pangkat 2 sama dengan 4. Oke. Maka dipilih jarak terpendek yaitu W2 sehingga vektor kedua dimasukkan ke kelas 2 dengan cara yang sama. Vektor 4 dan vektor 5 maka diperoleh 1 0 0 0 yaitu lebih dekat ke W1 dan 0 1 1 1 0 itu lebih dekat lagi ke W1. Oke. Sini dimasukkan vektor 2 dan dimasukkan lagi ke kelas 2 ikut yang diperolehnya. Oke.
Oke, penerapan LVQ untuk prediksi terjangkitnya penyakit jantung berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oke, di sini ada contoh kasus lagi. Pada bagian ini dibahas prediksi penyakit jantung yang menggunakan LVQ untuk mengetahui bahwa seorang menderita penyakit jantung. Dibutuhkan pengetahuan khusus mendeteksi dan melakukan diagnos dari awal. Pemeriksaan fisik yang merupakan syarat bila mendapat keluhan atau gejala berhubungan dengan jantung. Menurut berbagai sumber, terdapat 10 faktor yang mempengaruhi seorang berpotensi terjangkit penyakit jantung, yaitu 1. Usia, kedua jenis kelamin, ketiga angina atau nyeri dada. Oke. Untuk ke jenis kelamin, agar dapat dikenali oleh jaringan, maka variabel jenis kelamin harus diubah ke dalam bentuk numerik. Untuk nilai 0 yaitu perempuan, dan untuk nilai 1 yaitu laki-laki. Dan juga untuk angina atau nyeri dada, agar dapat dikenali oleh jaringan, ya, variabel angina harus diubah ke dalam bentuk numerik. Nilai 1 itu adalah angina pectoris, dan nilai 2 yaitu unstable angina, nilai 3 yaitu adalah varian pectoris, dan 4 yaitu myocardial infarction. Dan yang keempat ada tekanan darah saat beristirahat. Yang kelima ada kolesterol. Yang keenam ada gula darah 120 mg, ya, lebih dari 120 mg lain. Agar dapat dikenali oleh jaringan, maka variabel gula darah harus diubah ke dalam bentuk numerik juga, ya. Yaitu ada 2, yaitu 0 dan 1. Jika 0, gula darah tidak lebih dari 20 mg. Jika nilai dia jika bernilai 1, maka gula darah lebih dari mg/ml. Oke, gula darah lebih. Dan untuk 0 itu tidak lebih dari 120 mg/ml. 7 tadi maksimal, dan ke-8 merokok, ya. Ini juga merokok jika ke dalam numerik, pertama tidak merokok, yang kedua merokok tapi kurang dari 3 kali sehari, yang ketiga diberi nilai 2 jika merokok lebih dari 4 kali sehari, ya. Pokoknya untuk misalkan diberi nilai 3, 4, 5 berarti dia lebih dari 4 kali sehari, ya. 9 keturunan, yaitu dapat dikenali oleh jaringan, variabel, ya, diubah ke dalam bentuk numerik. Ya, jika nilai 0, maka mempunyai sejarah keluarga yang sakit jantung. Jika nilai 1, mempunyai sejarah keluarga yang sakit jantung. Oke. Untuk 10, olahraga. Pada variabel olahraga ini dimaksud adalah olahraga jalan kaki dengan jarak tempuh kurang lebih 4 km, sedangkan yang dimaksud 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah data pasien yang penyakit jantung adalah frekuensi olahraga tiap minggunya. Oke, pada metode LVQ, target atau sasaran Y yang digunakan juga harus dituliskan dalam hal ini targetnya berupa kategori penyakit jantung dan tidak terjangkit penyakit jantung. Agar dapat dikenali oleh jaringan, kategori diubah ke dalam bentuk numerik. Untuk kategori pertama, yaitu jika nilai 1, maka orang tersebut tidak terjangkit penyakit jantung. Dan jika dia dikasih nilai 2, maka orang tersebut adalah terjangkit penyakit jantung. Data yang digunakan dalam penulisan ini diambil dari internet yang disediakan oleh UCI atau University of California at Irvine. Jumlah data seluruhnya 270, ya. Data ke-1 dan kedua digunakan sebagai bobot awal yang mewakili masing-masing kelas atau dapat didatabase 1, sedangkan data yang dilihat dan selanjutnya akan diuji ke 3 sampai ke 270 sebanyak 268 data. Oke, sini proses pembelajaran pada LVQ, ya. Pada LVQ, bobot awal menggunakan pola-pola yang sudah ada, kemudian bobot tersebut akan diubah di update. Tentu mulai dari kelas vektor sesuai dengan kelas yang dinyatakan sebagai neuron pemenang. Jika sesuai, maka vektor yang diupdate 3 jarak yang jauh dengan vektor masukan. Jika tidak, vektor bobot diupdate sehingga jaraknya semakin jauh dengan vektor tersebut. Bobot awal diambil dari data ke-1, ya, dan 2 harus dibawa ke dalam bentuk vektor. Vektor bobot ini biasanya dituliskan dengan W1J, W11, W12, W13, dan seterusnya sampai W1M. Yang merupakan bobot kelas pertama dengan M variabel, W2J sama dengan W21, W22, W23 sampai dengan W2M. Ya, merupakan vektor bobot kelas kedua dengan N variabel.
bobot awal ditunjukkan pada tabel 1 berikut ini. Itu ada 2 bobot ya. Itu bobot pertama W11 sampai W20 ya. Ini bisa dilihat angka di sini ya. Oke. Karena berupa vektor, maka bobot awal pada tabel 1 sebagai berikut. W1J 39, 0,3, 94, 190, 39, 103. W2J 63, 14, 130, 540, 147, 210. Parameter yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut. Alpha atau learning rate A sama dengan 0,25, big alpha penurunan learning rate big alpha 0,1, min alpha minimum learning rate min alpha 0,01, max alpha maksimum epoch max epoch sama dengan 100. Dan hasil output bawah. Dilakukan training 100 epoch, tingkat keberhasilan jaringan LVK untuk dapat mengenali pola dengan data sebesar 66,79%. Ditujukan pola data mana saja yang dapat dikenali dengan benar serta dan tidak dapat dikenali. Oke, untuk ini di sebelah kanan ini adalah listing program ya mengenai training model LVK ya. Ini kalau nggak salah menggunakan software MATLAB kalau nggak salah ini tuh. Atau enggak MATLAB atau enggak mungkin bisa jadi Visual Basic ya. Dan sekarang misalkan mempunyai data simulasi pasien baru seperti pada tabel 2, akan dilakukan pengecekan apakah bersangkutan potensi penyakit jantung tidak. Ya, di sini sudah lihat tabel 2 di sebelah sini ya. Ini ada nomor 1 sampai 10 ya untuk usia, vitamin, aminan dan lain-lain. Kita lihat listing programnya juga di bawah ya. Hasil perhitungan memberikan kesimpulan bahwa pasien dengan ciri-ciri tersebut positif menderita penyakit jantung. Kesimpulannya, jaringan LVK yang terdiri dari layar input, layar kompetitif, dan layar output dapat digunakan untuk pengenalan pola atau klasifikasi berdasarkan kedekatan jarak kelompok. Hasil uji coba dengan data penyakit jantung memberikan hasil jaringan mampu mengenali pola dengan benar sebesar 66,79% atau 67% ya. Oke, selesai. Cukup materi mengenai pembelajaran tentang LVK. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat ilmunya juga, dan kalau misalnya ada kesalahan mohon dimaafkan karena kekurangan dan setiap orang mempunyai kekurangan masing-masing. Oke. Terima kasih, saya Furkan dari kelompok 3. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.